Pemanggil jenius Akademi Necromancer. Bab 7. Lingkungan sekitar tiba-tiba menjadi sunyi. Dia baru saja memanggil namaku, bukan? Simon merasa pikirannya menjadi kosong. Apakah Simon Polentia tidak ada? Simon menahan napas dan berdiri. Tatapan ribuan rekannya terfokus padanya. Siapa itu? Tidak tahu sama sekali. Dia nomor 1. Ini adalah pertama kalinya dia berada di tempat dengan banyak orang, dan juga mendapat perhatian sebanyak ini. Simon terus menahan ketegangan saat dia naik ke peron dan berdiri di samping Serene. Fiuh, saat Simon menghembuskan napas perlahan, pembawa acara datang dan menepuk bahu Simon. Tidak perlu gugup, kamu hanya perlu mengikuti apa yang tertulis di sini. Ya, aku mengerti. Tenang sedang menatap Simon. Dia menganggukkan kepalanya, dan Simon menjawab dengan menganggukkan kepalanya kembali. Keduanya mengangkat tangan kanannya secara bersamaan. Kami berjanji dengan sungguh-sungguh. Kami berjanji dengan sungguh-sungguh. Kemudian dia mendengar 998 siswa itu meneriakkan, sumpah, yang sama dari belakang. Bahwa kita mahasiswa baru, bahwa kita mahasiswa baru. Kepala Simon berputar saat dia menggerakkan mulutnya. Dia tidak mengerti apakah dia mengatakannya dengan benar atau tentang apa. Dia hanya melakukan yang terbaik untuk membaca sesuai dengan suara Serene dan menghindari suara pecah. Dan begitu saja, sejak hari pertama masuk, Simon menarik perhatian semua orang. Tidak mungkin, ini gila. Wah, kamu adalah siswa masuk khusus pertama. Begitu Simon kembali ke tempat duduknya, Rowan berteriak kegirangan. Simon ingin menjelaskan dari sisi ceritanya, namun jadwal perkuliahan yang padat memaksanya untuk segera menuju ruang kuliah. Itu adalah upacara penerimaan dan hari pertama sekolah, tapi mereka tidak membiarkan siswanya lewat begitu saja. Kelas pertama segera dimulai. Simon ditugaskan di kelas A. Semester 1 tahun 1 dilaksanakan tanpa jurusan, dan total diadakan 14 kelas. Pada awalnya, setiap kelas berjumlah lebih dari 60 orang, namun kemudian jumlah ini seringkali dikurangi setengahnya, dan kelas seringkali dihapuskan dan digabungkan. Tidak ada seorang pun yang dikenal Simon saat dia masuk kelas A. Bukan hanya Lorraine, tapi Rowan juga tidak ada di sini. Cindy Vives, yang ditemuinya di toko buku baru saja menyapanya sambil berkata, "Hai spesial nomor 1. Tetap saja, karena ini adalah kelas baru, semua orang mempunyai suasana yang canggung, jadi Simon entah bagaimana bisa dilindungi. Kelas pertama adalah kutukan. Simon, yang duduk di belakang, mengeluarkan buku pelajarannya dan melihat ke atas, melihat para siswa yang dari tadi melihat ke arah Simon buru-buru memalingkan muka. Menggeser, akhirnya pintu ruang kuliah terbuka dan profesor masuk. Sorakan menggelegar terdengar dari para siswa yang mengenali profesor itu. Bahlil Amagar, nyata, ketika orang memikirkan kata necromancer, mereka biasanya memikirkan orang yang berkulit gelap dan suram yang menyentuh mayat dan bersembunyi di tempat teduh. Tapi sekarang, itu hanyalah cerita masa lalu. Ahli nujum modern yang menjadi arus utama adalah orang yang cerdas, praktis, canggih, dan trendy. Sebaliknya, citra kuno dan konservatif lebih dekat dengan para pendeta. Dan salah satu perwakilan dari necromancer generasi baru ini adalah Bahlil. Mengenakan jas putih dari ujung kepala hingga ujung kaki, Bahlil memamerkan proporsi tubuhnya yang bak model. Selain penampilannya yang luar biasa, dia adalah seorang ahli nujum muda berusia akhir 20-an dengan kualitas bintang dan termasuk dalam kekuatan inti Kizen, gagak. Dia adalah sasaran kekaguman mutlak bagi para siswa Kizen. Bahlil tersenyum dan melambai karena sorak-sorai para siswa, kamu bisa mendengar beberapa gadis berteriak. Senang bertemu denganmu, mahasiswa baru, aku Bahlil Amagar, yang akan mengambil mata pelajaran kutukan tahun pertama tahun ini. Sorak-sorai pecah sekali lagi. Bahlil mengangkat tangannya dan dengan terampil menenangkan para siswa, lalu meletakkan topi babi dari kepalanya ke bawah di atas meja. Kalau begitu, haruskah kita mengumumkannya? Karena ini juga pertama kalinya kalian semua bertemu satu sama lain, mari sertakan perkenalan sederhana satu persatu saat nama-nama dipanggil. Bahlil memanggil gulungan itu. Jamie Victoria, ya, Profesor, aku merasa sangat tersanjung. Aku datang ke sekolah ini mengikuti kamu. Bahlil mengulurkan tangan dan menyela Jamie, lalu mengedipkan mata sambil bercanda. Kamu tidak memperkenalkan dirimu kepadaku. Kamu memperkenalkan dirimu kepada teman-teman di sini. Sekali lagi,
Tawa kecil terdengar. Jamie Victoria tersipu dan berkata dia berharap bisa rukun di semester ini. Setelah Jamie memulai dengan awal yang mulus, semua orang memperkenalkan diri mereka dengan perasaan santai dan rukun. Tidak ada untungnya bagi Simon untuk menonjol dalam situasi ini, jadi dia melewatinya dengan lancar. Beberapa siswa memohon pada diri mereka sendiri dalam persiapan untuk kelas kelompok sementara beberapa siswa menyombongkan diri. Sepertinya ada banyak siswa unik. Bagus. Bahil yang meletakkan bulungan itu, menyingsingkan lengan bajunya dan berjalan menuju papan tulis. Kalau begitu, ayo kita mulai kelasnya. Mengetuk, ketuk-ketuk. Dia mengambil kapur dan menulis 3 kata, studi tentang kutukan. Ketika dia menulis kata terakhir, kutukan, kapurnya pecah dan terbang menjauh dari kekuatan yang dia terapkan. Bahil mengambil kapur baru seolah sudah terbiasa. Mari kita mulai dengan pertanyaan mendasar. Mengapa kita harus mempelajari kutukan? Bahil punya kekuatan menarik penonton sejak kata pertama. Semua siswa menjulurkan leher dan fokus untuk tidak melewatkan satu kata pun darinya. Adakah yang bisa mendefinisikan apa itu kutukan? Di kursi tepat di depan Simon, seorang gadis berkacamata mengangkat tangannya. Aku Claudia Menzies, Tuan. Kutukan adalah ilmu hitam yang melemahkan lawan sekaligus mempertahankan kekuatan kamu sendiri. Bagus sekali, Claudia. Wajah gadis itu berseri-seri mendengar pujian Bahil. Namun, akan ada beberapa siswa yang tidak akan mengerti dengan mengatakan itu hanya melemahkan orang lain. Baiklah, katakanlah ada 2 ksatria di sini pada tingkat keterampilan yang sama. Bahil menggerakkan kapur itu dan mengangkatnya seperti pedang. Kedua ksatria itu saling beradu pedang dan mulai bertarung dengan sengit. Mereka menghabiskan stamina satu sama lain, menunggu yang lain melakukan kesalahan atau mengungkapkan titik lemah. Bahil menulis knalpot di papan tulis. Mereka bertukar sekitar 20 pukulan, tapi mereka tidak terjatuh. Pada saat itu, ksatria yang menghadap ksatria lainnya berteriak dan melihat ke arah lawan dengan niat membunuh. Ksatria di sisi lain tersentak dan memasang ekspresi ketakutan di wajahnya. Bahil menulis tekanan di papan tulis. Akhirnya, pedang itu menembus bahu lawan. Lawan mengeluarkan darah dan mulai menggoyahkan gerakannya. Sedikit demi sedikit, dia memanfaatkan peluang kemenangan. Bahil menulis pendarahan di papan tulis. Saat pertarungan antara 2 ksatria berlangsung, semakin banyak kata yang tertulis di papan tulis. Semua kata-kata itu adalah sejenis sihir kutukan Necromancer. Tangan para siswa berkeringat saat suara Bahil mencapai klimaks. Dan akhirnya, ksatria itu memenggal kepala lawannya. Bahil menurunkan lengannya sambil memegang kapur, dan suasana hening sejenak di ruang kuliah. Bahil yang melihat sekeliling siswa tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tersenyum dan menulis kata, "Doom," di papan tulis. Seruan terdengar di mana-mana. Apakah kamu mengerti sekarang? Bahkan pertempuran manusia yang paling primitif dan biadab, hanya bentrokan dengan senjata, adalah serangkaian langkah untuk melemahkan lawan untuk menuju kemenangan. Bahil mengambil sepotong kapur baru. Sekarang, kita akan melihat pertarungan para Necromancer modern. Dia mencoret-coret seseorang di papan tulis. Bagaimana Necromancer mengalahkan lawan ini? Bahil menggambar lingkaran di sekeliling semua kata-kata ajaib kutukan yang telah dia tulis dan kemudian menyeretnya ke tepi papan tulis untuk menyentuh orang tersebut. Ahli nujum menang. Kutukan memiliki struktur yang sederhana dan ringan di antara banyak sihir gelap dan dapat diterapkan dengan cepat. Cukup efisien untuk mengguncang lawan sepenuhnya dengan sedikit usaha. Bahil mengedipkan mata pada siswa laki-laki yang duduk di barisan depan. Dia kemudian mengayunkan lengannya, menyelesaikan kutukan kelelahan dalam hitungan detik, dan menembakkannya ke arahnya. Begitu saja, siswa laki-laki itu tergeletak di kursinya. Dia memutar matanya seolah dia tidak bisa bergerak. Bahil berjalan perlahan ke arahnya. Kemudian dia mengeluarkan pedang ajaib dari tas siswa laki-laki itu dan berpura-pura memukul lehernya. Bagaimana pertarungan ahli nujum modern? Wow! Para siswa yang gembira melompat dari tempat duduk mereka dan bersorak. Bahil tersenyum dan menundukkan kepalanya sebagai tanggapan, melepaskan kutukan pada siswa itu. Aku tidak tahu jurusan mana yang akan kamu pilih, tetapi aku dengan berani berharap setidaknya 80% mahasiswa baru akan mengambil kelas aku di semester 2. Kutukan adalah studi yang sangat cocok. Sambil memanfaatkan keterampilan kamu, dengan tenang tempatkan mengutuk lawanmu kapanpun kamu punya kesempatan.
Itu akan menjadi cara paling efektif untuk mengamankan kemenangan. Dia berjalan kembali ke peron. Kalau begitu mari kita bicara sedikit tentang sesuatu yang mungkin menarik bagi kalian. Dan kemudian, di bawah tulisan, studi tentang kutukan, di papan tulis, dia mulai menulis kata-kata baru. Aku pribadi percaya bahwa studi tentang kutukan adalah inti dari necromancer modern. Alasannya adalah, dia menulis, pendeta, di papan tulis. Karena itu cara paling efektif untuk menghadapi musuh utama kita. Sejak kelas 1, dia menyentuh topik sensitif. Rasa permusuhan yang kuat langsung muncul di mata para siswa. Kalau begitu aku akan bertanya pada kalian semua. Jika necromancer memiliki kutukan, imam memiliki berkah. Perbedaan antara sihir penguatan dan sihir pelemahan. Dan di sini, Bahlil terkekeh. Apakah ada siswa yang bisa menjelaskan apa yang membuat kutukan lebih baik daripada berkah? Semua suara dibungkam. Saat para siswa saling mencuri pandang, salah satu dari mereka mengangkat tangan. Itu adalah Jamie Victoria, orang pertama yang dipanggil. Jamie Victoria, Tuan, kutukan memiliki kecepatan casting yang lebih cepat daripada blessings. Kamu dapat menumpuk debuff lebih cepat, bahkan pada lawan yang sama. Pendapat yang menarik. Bahlil melipat tangannya. Tapi kamu salah. Dalam hal kecepatan merapal saja, pendapat umum para ulama adalah bahwa pemberkatan seorang pendeta sedikit lebih cepat daripada kutukan yang harus dilontarkan melalui perlawanan lawan. Jamie menggigit bibirnya dengan frustrasi dan duduk kembali. Adakah orang lain yang mempunyai pendapat berbeda? Lalu ada seseorang yang mengangkat tangannya. Dia adalah seorang siswa laki-laki dengan wajah tegas, alis tebal, tinggi, dan fisik yang bagus. Hector Moore, Tuan, silakan lanjutkan. Hampir tidak ada orang yang melatih dirinya dalam keadaan lemah. Itu adalah jawaban yang penuh teka-teki, namun senyuman lebar tersungging di bibir Bahlil. Tuan, siapa namamu tadi? Itu Hector Moore. Aku akan mengingatnya. Wow, suara-suara penuh rasa iri terdengar di mana-mana. Ada 1000 mahasiswa baru. Peluang untuk bertahan hidup meningkat jika kamu disukai oleh profesor, jadi merupakan suatu kehormatan besar jika nama kamu diingat. Hector benar, itu karena melemahnya sihir tidak bisa dihentikan dengan latihan. Dia memandang para siswa. Semua orang berlatih dengan asumsi bahwa mereka berada dalam kondisi normal. Ukuran kemampuan kamu adalah tingkat kinerja yang dapat kamu lakukan ketika semua lingkungan berada dalam kendali kamu. Para siswa mengangguk. Manusia adalah hewan yang jauh lebih halus daripada kelihatannya, dan bahkan perubahan sekecil apapun dapat menghancurkan mereka. Memotong lengan pemanah yang mengarahkan busur ke arahku bukanlah satu-satunya jawaban. Menghalangi penglihatan mereka dengan radang mata, memberinya gerak penyakit, mengacaukan rasa jarak, atau mengalihkan perhatiannya dengan cara lain. Anak panah yang seharusnya mengenai aku mungkin meleset. Bahlil mengangkat sudut bibirnya. Para ahli nujum mempunyai berbagai macam cara untuk menurunkan kondisi musuh. Tapi pikirkanlah, tidak ada orang yang akan berlatih untuk mengutuk ketika mereka lelah atau memiliki perut yang buruk yang terasa seperti usus mereka pecah, bukan? Aku hanya mengambil cuti sehari. Tawa kecil dari para siswa terdengar. Jadi ingatlah, daripada memperkuat diri kita sendiri, kita perlu mencari cara untuk melemahkan mereka. Para siswa mengangguk dan menggerakkan duri mereka. Mereka mulai mencatat karena sepertinya itu pasti akan muncul di ujian. Dan sekarang, kita punya waktu untuk mempelajari kutukan. Simon, yang sedang mencatat bersama yang lain, tiba-tiba mengangkat kepalanya. Apa, kita sedang mempelajari ilmu hitam di kelas pertama kita?